Yang pertama, orang marah itu karena dia jahil, bodoh. Dia nggak tahu bahwa marah itu nggak boleh. Jadi banyak orang marah itu karena punya subat-subat pemikiran. Ya, beberapa waktu lalu ada pasien saya. Dia bermasalah dengan suaminya karena suaminya pengen membuka cabang. Ketika dinasihatin harus sabar gini. Oh, berarti saya jadi seperti orang bodoh aja ya gitu. Nah, orang seperti ini akan susah yang marahnya. Kenapa? Karena dia punya subat pemikiran kalau bersabar itu bodoh gitu. Padahal kata Rasulullah, orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Yang kedua, ya, tidak yakin kepada Allah. Nah, ini yang saya mau detilkan. Bapak Ibu, seringkali kan kita marah sama seseorang, ya, karena kita merasa dirugikan. Padahal, ya, kata Rasulullah, kalau orang ya dijolimi lalu dia bersabar, maka nanti dia akan punya istana mewah, ya, di surga yang terbuat dari emas. Ya, ini asbabun nuzulnya surat Al-Anfal ayat 1. Fattaqullaha wa aslihu minkum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaiki hubungan di antara kalian. Saat itu Rasulullah lagi ngumpulin Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah tertawa. Kenapa? Ditanya para sahabat, kenapa enggak tertawa Rasulullah? Karena aku melihat persidangan dua orang. Ya, dua orang yang lagi saling menuntut. Ya, dituntut. Si B dituntut sama si A. Karena dia menjolimi, si B menjolimi si A waktu di dunia. Karena si B sering menjolimi orang, akhirnya pahalanya habis. Kalau gitu kata Allah, pindahkan dosa si A ke si B. Tapi sebelum dipindahkan, kata Allah, lihat ke atas. Ternyata di atas itu ada istana mewah yang terbuat dari mutiara berlapis emas dan perak. Ini Bapak Ibu, kita main logika ya. Karena banyak orang kalau lagi normal begini yakin sama Allah, bisa bersabar. Tapi giliran diuji, ada masalah, keluar aslinya gitu. Kira-kira kalau Masjid Al-Ajam, ya, yang gedean dikit nih, Masjid Al-Ajam itu dengan lapangan yang luas, tanah yang luas, bangunan sebagainya itu terbuat dari emas, kira-kira berapa juta Pak harganya Pak? Jutaan? Triliun. Ya. Pak, kalau orang yang itu kan juta triliun, itu hadiah dari Allah ya. Kalau ada orang yang marah, yang menjolimi kita, terus kita marah, tapi dia bilang gini, jangan marah ya, saya bayar 20 juta. Kira-kira jadi marah kan kita? Dinaikin deh, 20 juta kurang menarik, 100 juta. Kira-kira marah gak Pak? Ya. Enggak jadi marah kita. Enggak usah 100 juta, 50 juta aja saya enggak jadi marah gitu. Bisa buat naik haji gitu, buat bisa beli mobil ya. Ya, artinya apa? Artinya bayaran Allah jauh lebih besar, tetapi kita tidak menarik buat kita. Kita tetap aja marah. Jadi orang marah itu sebenarnya karena dia nggak yakin sama Allah, nggak yakin sama janji-janji Allah. Bisa dipahami ya? Jadi kata kuncinya itu. Jadi seringkali orang marah, apalagi nih ibu-ibu ya. Ya saya doakan semoga yang hadir di sini suaminya, ya suami yang soleh, ya suami yang penyayang, yang lembut sama istrinya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa saya mau bahas ini? Karena banyak yang begini, banyak yang ngalamin. Saya tahu ujian berat bagi ibu-ibu ketika tahu suaminya buka cabang. Semalam saya juga nanganin pasien sampai malam tuh lama gitu kan. Karena memang Ustaz mah ngomong aja kata kayak gitu. Ya, saya itu sakit sampai nangis gitu. Ya, dia memang semua pasien rata-rata ngomongnya begitu kalau dinasihatin. Tapi saya mesti ngomong apa? Ya, karena dia datang ke tempat saya mesti ngasih tahu kan yang Allah ini. Saya angkat kisah Maryam. Ibu-ibu tahu Bunda Maryam? Ya. Apa tuh ujian itu Bunda Maryam? Ujiannya Bunda Maryam itu kan wanita yang suci, terjaga, tinggalnya di masjid, di mihrab, ya, di Palestina. Ujiannya tiba-tiba punya anak, padahal nggak punya suami. Ibu-ibu bayangin kalau itu terjadi sama ibu-ibu aktivis dakwah, sering ikut kajian, ya, masih gadis, tiba-tiba hamil nggak ada suaminya. Stres ya ibu-ibu? Kalau bahasa kita, ya Allah tega bener sih Allah ujiannya kayak gini gitu kan kira-kira, ya, ya. Nah. Lalu Bunda Maryam apa yang dilakukan? Akhirnya dia pergi. Karena saat itu keras orang, pengennya ngebunuh, pengennya dirajam Bunda Maryam itu. Pergi ke hutan saat lahir. Nah setelah lahir sama Allah dapat perintah lagi, suruh balik lagi ke kampungnya. Coba bayangin ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau kita jadi Bunda Maryam, ya udah tadi orang pengen dibunuh, pergi ke hutan, terus udah punya anak suruh balik lagi ke tempat tinggalnya, ke kampungnya. Ya ini mah kan sama aja nyari mati gitu kan kira-kira kan. Tetapi karena Bunda Maryam yakin sama janji Allah, udah berangkat aja. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai kepada umatnya? Ketika umatnya sudah ngumpul pengen membunuh Bunda Maryam, ternyata Nabi Isa dibikin sama Allah bisa bicara. Pertanyaan saya, Bunda Maryam tahu gak saat dia disuruh pergi ke kampungnya balik lagi, itu tahu gak bahwa nanti anaknya nih yang baru lahir, Nabi Isa itu bisa ngomong, tahu gak? Nggak tahu. Apa yang dipakai sama Bunda Maryam? Yakin aja bahwa Allah nggak bakal jolimin kita. Ibu-ibu, nggak mungkin suami ibu nikah lagi kalau nggak izin Allah. Nggak mungkin ibu-ibu diuji dengan masalah itu, bapak-bapak diuji dengan masalah itu kalau nggak izin Allah. Jadi seseorang yang tidak yakin kepada Allah itu pasti sujud terus. Kenapa saya diuji gini? Nah ini sering kali membuat orang jadi galau. Saya sering ketemu, mohon maaf ya, sering ibu-ibu yang ujian berat tadi, ibu suaminya buka cabang itu sampai nangis-nangis. Ya. Saking dia merasa gagal. Saya kan sudah baik sama suami saya. Mas, kamu nggak menghargai saya, Mas. Saya rela dinikahin, saya semua hidup saya serahin. Ternyata kamu seperti itu. Itu saya maklumin dia seperti itu ya kalau ada pasien. Dan ini bukan satu dua, ya. Hampir mayoritas seperti itu. Dan itu memang ujian berat, tetapi siapa yang mentakdirkan itu gitu? Yang saya mau sampaikan, siapa yang mentakdirkan itu? Allah. Dan ini ujian kita. Saya seringkali bilang gini sama pasien ibu, Bu, jangan-jangan dengan cara inilah Allah, karena Allah ingin punya niatan, ibu nanti tetanggaan sama Bunda Maryam. Mau nggak Bu tetanggaan sama Bunda Maryam? Atau nanti kisah satunya nih saya mau sampaikan, tetanggaan sama Bunda Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Enak gitu. Nah tapi kan harus diuji dulu gitu. Kan sebenarnya begini, kita sudah tekan kontrak. Kamu akan mati tahun ini jam segini, tanggal ini. Nanti masalahmu ini. Tapi nggak usah khawatir, nanti di surga hadiahnya istana, kamu nggak usah bayar selamanya. Kan hidup cuma 60-70 tahun, ntar di surga selamanya. Kira-kira kita tanda tangan kontraknya gitu. Tapi ujiannya ini ya, 1, 2, 3. Kira-kira Pak, kalau nanti kita akan dibayar mahal selamanya, jadi nggak usah kerja lagi, kerjaan kita leye-leye di istana, banyak pelayannya, bidadarinya banyak Pak. Ya, itu mau nggak kita tanda tangan itu kontraknya kira-kira, Bu? Pasti mau. Nah kita terkadang tidak pakai logika kita. Padahal Allah banyak ayat menyebutkan janjinya, Rasulullah banyak menjelaskan bagaimana keutamaan orang bersabar itu. Tapi karena kita tidak yakin kepada Allah, jadi yang dikedepankan selalu apa ya? Sedihnya, gambaran suaminya lagi chatting sama selingkuhannya. Jadi itu permainan setan. Dan orang-orang yang tidak dikuatkan, tidak punya keyakinan utuh 100% kepada Allah, ini jadi berat. Dan selalu pasti ngomongnya, ya Ustaz mah ngomong aja. Bisa dipanggil. Nih Bunda Hajar lebih ini lagi nih Bu ya. Bayangin ibu jadi Bunda Hajar, ya. Tiba-tiba lagi hamil, Nabi Ibrahim dapat instruksi dari Allah suruh anterin ke kota Mekah yang nggak ada penduduknya. Baru lahiran, Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah, suruh tinggalin itu Bunda Hajar sama anaknya Nabi Ismail. Bayangin ibu-ibu jadi Bunda Hajar. Apa yang dilakukan Bunda Hajar? Nanya, Bang, kenapa mau pergi? Nabi Ibrahim jawab nggak? Enggak. Karena Nabi Ibrahim juga sedih. Ya. Tapi karena dia yakin sama Allah, nih Bunda Hajar ini adalah ciri bagaimana tauhid itu begitu kuat. Ya. Dengan keyakinan kepada Allah. Akhirnya dia sadar, dia tanyanya diganti. Ini perintah Allah? Nabi Ibrahim nanggung. Oh ya, kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan mengecewakan saya, Allah tidak akan menelantarkan saya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Tuh, bayangin, kalau orang sudah yakin sama Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita seringkali kecewa ya dengan apa yang terjadi sama diri kita. Padahal dalam Islam itu, ini akidah ya. Tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu hari ini bisa kumpul di sini bukan atas, karena saya berstrategi merancang, karena saya pengen datang, karena saya macam-macam gitu. Bukan, ini semua karena takdir Allah, kita akan hadir, kita akan ketemu hari ini. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang kebetulan. Kita seringkali menganggap ini nih gara-gara perempuan itu nasib saya jadi begini. Wah, hati-hati ya. Bukan, itu kan izin Allah, dan itulah ujian keimanan kita. Yakin nggak dengan janji Allah? Ini jadi tegang ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bunda Hajar itu lebih parah lagi nih.
Bener yang ditakutkan kan, namanya manusia pasti ada rasa takut. Bener, beberapa hari kemudian air susunya kering. Nabi Ismail yang masih bayi nangis-nangis. Lihat cari Allah menyelesaikan. Jadi tidak ada hubungannya ikhtiar itu dengan takdir ya, dengan hasil. Bunda Hajar saat kebingungan anaknya nangis, susunya nggak keluar, air asinya nggak keluar, apa yang dia lakukan? Dia lari-lari di antara sofa makan. Ternyata lagi lari itu, ya, tiba-tiba anaknya yang ingin nangis diam. Bu, bayangan ibu apa ibu? Anak lagi nangis tiba-tiba diam, nggak kedengeran suaranya. Waduh, pasti gitu kan? Jangan-jangan, gitu. Jangan-jangan, ya, dia lari ke anaknya, ternyata anaknya lagi main. Ternyata usahanya di sana, hasilnya keluarnya di sini. Nah itu kan butuh sebuah keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali kenapa kita marah sebenarnya karena kita nggak yakin. Jadi kalau ini tidak pernah di situ, tidak pernah dibedah di diri kita, ya sesungguhnya ini akan terus menjadi sebuah masalah dan mudah kita marah. Ya, dan itu dampaknya jadi tidak yakin kepada takdir Allah. Mudah kecewa. Orang yang tidak punya keyakinan bahwa hidup itu sudah diatur sama Allah dan takdir itu pasti yang terbaik buat kita, itu pasti selalu baperan dengan semua peristiwa. Hujan aja itu bisa bikin jadi masalah buat orang yang gak yakin dengan takdir Allah. Tadi panitia ada yang ini pusing ketika dari ternyata alatnya nggak bisa dipakai, timnya sakit, tim media. Ya tenang aja, tapi saya tadi pada tenang semua tuh panitia ya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan taruh tombol hati kita itu di peristiwa. Ya. Jadi maksimalkanlah prosesnya. Jangan berharap hasil. Orang-orang yang tidak yakin dengan takdir Allah itu pasti selalu berharap hasil. Apalagi mohon maaf kalau Bapak Ibu adalah pemegang paham we are what we think. Kita berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita bilang sukses pasti sukses. Nah, banyak kan orang seperti itu. Enggak, kita itu tergantung apa yang Allah mau. Dan kita diminta ridho dengan semua takdir Allah. Artinya sudah pasti terbaik. Dan ada dosa, ada amalan yang pahala itu besar sekali. Ya. Sampai mizan Allah tidak bisa menampung. Karena saking besar pahala apa itu? Bersabar terhadap takdir Allah. Terus apa? Mau memaafkan kesalahan orang lain. Kan itu pemicunya kita kenapa kita marah kan? Ya, jadi faktor nomor 3, nomor 2 dan nomor 3 ini itu yang paling banyak membuat orang ya seringkali jadi bermasalah. Terus yang keempat. Nah, ini sebenarnya ini yang jarang dibahas. Karena banyak orang tidak bisa mengkorelasikan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sering marah? Karena kita ujub sama diri kita. Apa sih ujub? Takjub. Kita punya asumsi diri kita 10. Orang anggap kita 7. Marah kita. Ya. Bisa dipahami ya kalimat saya ini? Ya. Hati-hati dengan sifat ujub kita. Orang ujub itu ya merasanya dirinya lebih baik. Jadi orang ujub itu begini, dalam satu komunitas dia merasa paling pinter, paling soleh, paling cerdas, paling kaya, paling ganteng, paling cantik. Tidak diucapkan. Di hatinya dia merasa begitu. Tiba-tiba ada yang mengatakan kita tidak sesuai dengan persepsi kita, marah kita. Jadi hati-hati dengan ujub ini. Dan kalau sudah terucap, jadi sombong. Ya. Apalagi kalau kita marah, seringkali kan kita ngungkit-ngungkit tuh, ngungkit-ngungkit ya kebaikan-kebaikan kita. Nah itu hati-hati sudah sombong. Atau kita lagi marah, gitu kan? Dia mah anak kecil, ya. Dia mah nggak bisa apa-apa. Ini hati-hati, disombong tuh jatuhnya. Jadi orang parah itu sebenarnya karena ujubnya dipelihara. Dia takjub dengan dirinya, dia merasa dirinya itu hebat. Gitu. Padahal nggak boleh ujub itu. Nah, lebih parah lagi karena kita ria. Orang ria, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan sulit menghilangkan ria. Ya bahkan hadis yang Rasulullah ceritakan itu, orang yang pertama kali diseret ke neraka itu kan orang soleh sebenarnya di waktu di dunianya menurut pandangan manusia saat itu. Karena 3 orang ini yang pertama kali diseret itu kan sebenarnya punya kesamaan karena ria. Pertama ustadz, guru ngaji. Yang kedua mujahid perang. Yang ketiga orang kaya yang dermawan. Itu kan dalam persepsi kita
kalau kita hidup di zaman dengan mereka, mereka adalah orang-orang soleh. Tetapi mereka baru tahu mereka ria itu nanti di akhirat setelah disidang sama Allah. Artinya apa nih? Orang soleh tersebut tidak sadar waktu di dunia dia ria. Karena kalau dia sadar dia sudah istighfar. Artinya apa? Bisa jadi saya bikin beberapa ini dari kasus-kasus pasien, beberapa penelitian. Jadi sebenarnya penyebab kenapa orang ria itu karena ada rasa ujub. Selama ujub itu ya tidak di apa namanya tidak dituruti. Ya, contoh gini, ya biar Bapak Ibu paham. Saya mau tanya, lebih sering mana bos sama bawahan marah? Bos sama bawahan sering marah? Lebih sering mana? Lebih sering mana marah orang kaya sama orang miskin? Pejabat sama rakyat lebih sering marah siapa? Jadi orang-orang yang dikasih kelebihan sama Allah, lalu dia punya rasa ujub di dirinya, itu cenderungnya apa? Cenderungnya dia sombong dan akhirnya jadi pemarah. Jadi selama Bapak Ibu tidak mengevaluasi diri, ada gak saya rasa takut sama diri kita? Jadi orang ujub itu pengennya apa? Merasanya selalu lebih baik. Dan cenderungnya kita kalau sudah ujub itu, ya menganggap orang lain itu jadi lebih meremehkan orang lain. Ini belum terucap ya. Kalau sudah terucap jadinya sombong. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Selama kita masih punya rasa ujub, potensi untuk marah itu akan terus terjadi. Selama Bapak Ibu tidak menganggap ujub itu sebagai sebuah keburukan, ya, takjub sama diri sendiri, ya. Ini hati-hati. Dan hati-hati juga, ya, karena ini kan takdir Allah. Ya. Kata Allah kan begini di surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha." Semua yang terjadi di muka bumi ini dan terjadi pada dirimu, ya, musibah maksudnya, itu semua sudah tercatat dalam kitab di Lauh Mahfuz dan bagi Allah mudah mewujudkan. Jadi kita diminta sama Allah, "Likaila ta'sau ala ma fatakum." Jangan kalian bersedih hati dengan peristiwa itu. Tapi ini ayatnya unik nih, dilanjutkan, "Wala tafrahu bima atakum." Dan jangan bangga dengan sesuatu yang Allah berikan kepada diri kita. Kita lebih cantik, lebih ganteng, lebih kaya dibanding saudara-saudara kita, ya. Itu jangan jadi sebuah kebanggaan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah lagi cerita tentang jangan sedih kalau punya masalah, punya musibah. Tapi langsung Allah cerita juga jangan bangga diri kalau dikasih kelebihan. Karena semuanya dari Allah. Yang harus kita lakukan adalah dengan semua potensi yang Allah berikan, kita berkontribusi bagi umat. Kita lakukan apa? Kita berikan kebaikan dengan kecerdasan, dengan kesehatan, dengan harta yang banyak. Jadikan itu sebagai sebuah kebaikan, sehingga mungkin level surga kita bisa lebih baik gitu. Ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini kajiannya jadi tegang nih. Nah, yang kelima, kenapa seseorang itu marah? Karena dia menyimpan dendam. Hati-hati. Ya, seringnya begini, dendam itu masa lalu. Kemarin ada pasien, dia stroke. Ternyata ini ibu-ibu, kata suaminya dia marah sama tetangga. Kenapa? Karena dulu dituduh mencuri, padahal demi Allah dia tidak mencuri. Dan yang nuduh itu ustaz, suami istri. Ya. Terus yang kedua, suami istri itu, ustaz dan istrinya itu juga ketika dia mau daftar haji sama orang tersebut, dia mah nggak punya duit gitu. Jadi diremehkan gitu. Ah, itu luar biasa, disimpan rupanya. Bertahun-tahun disimpan. Jadi hati-hati. Ya, jadi kita jangan nyimpan dendam. Karena itu akan menggerogoti diri kita. Jadi ruginya jadi dua kali. Rugi kita pasti rusak, ya, pasti sakit, dosa, terus kehilangan kebaikan dari ujian tersebut.